Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang bisa kembali menyapa di dalam Sapaan Rohani edisi Kamis 9 Juli 2020. Dan pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas tokoh atau teladan iman dari tokoh-tokoh Alkitab yang ditulis namanya di dalam Alkitab. Dan kita akan membahas tokoh iman yang boleh dikatakan dia sangat unik. Kenapa dikatakan unik? Karena dia adalah satu-satunya tokoh wanita di sepanjang Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru yang namanya atau umurnya ditulis oleh Alkitab. Saya percaya Allah mengizinkan untuk menulis umurnya. Ada begitu banyak tokoh-tokoh pria yang umurnya ditulis, dari Adam, dari Henok, dari Metusalah, dari Yakub, Abraham, Ishak, dan Yusuf, dan banyak lagi tokoh-tokoh pria yang ditulis umurnya. Tapi hanya satu wanita yang umurnya ditulis yang mencapai 127 tahun. Keunikan yang kita lihat dari wanita ini yaitu dia mengalami mujizat yang luar biasa. Ketika di usia yang lanjut, ia melahirkan seorang anak. Bukan sampai di situ, keunikan yang kita bisa temukan dari tokoh wanita ini yaitu ketika Allah mengubah namanya. Begitu banyak atau ada beberapa tokoh yang namanya diubah secara langsung oleh Allah. Ada Abraham yang menjadi Abraham, ada Yakub yang menjadi Israel, dan dia diubah menjadi namanya dari Sarai menjadi Sarah. Ini tokoh iman yang akan kita pelajari hari ini, dan kita akan membuka di dalam kitab Ibrani. Ibrani pasal 11 ayat 11 sampai 12. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena iman, ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Ayatnya yang ke-12, itulah sebabnya maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Kita melihat bahwa Ibrani pasal 11 ini memberikan daftar saksi iman mulai dari Habel, Henok, Nuh, Abraham, dan beberapa tokoh pria yang namanya ditulis. Dan penulis kitab Ibrani menyelipkan nama Sarah sebagai saksi iman yang boleh disandingkan dengan beberapa tokoh pria yang lainnya. Kita percaya bahwa pasti ada maksud dari penulis, dan kita percaya bahwa Allah mengizinkan namanya ditulis agar kita bisa belajar. Ada teladan iman yang bisa kita pelajari dari tokoh Sarah. Kita melihat bahwa sebenarnya Sarah memiliki kesulitan-kesulitan iman di dalam hidupnya. Alkitab mencatat bahwa bahwa Sarah pernah menertawakan janji Allah kepada dia. Ketika Allah berjanji bahwa dia akan melahirkan seorang anak, dari anak itu akan terpancar keturunan yang besar, dia menertawakan seolah-olah berkata, tidak mungkin, saya sudah lanjut umur akan bisa lagi melahirkan anak. Bukan sampai di situ, karena ketidakpercayaannya Sarah gagal melaksanakan kewajibannya. Ia meminta Abraham untuk mengawini budaknya yang bernama Hagar, agar melalui Hagar Abraham memiliki keturunan. Ini adalah keputusan yang sangat fatal. Karena ketidakpercayaannya, ia mengambil tindakan yang itu di luar dari apa yang Allah janjikan. Kesulitan iman yang ketiga yang kita lihat dari tokoh iman ini, yang pertama, bahwa sangat tidak mungkin hal yang dijanjikan itu bisa terlaksana. Karena apa? Alkitab mencatat dia adalah seorang yang mandul, yang mungkin tidak bisa lagi melahirkan seorang anak di usia yang sudah mandul dan sudah lanjut usia. Dan inilah pergumulan-pergumulan iman yang Sarah alami ketika bergumul dengan janji Allah. Tetapi penulis kitab Ibrani mencatat bahwa dikatakan karena Sarah menganggap Allah atau dia yang memberikan janji itu setia. Walaupun sebelumnya Sarah gagal, tapi
penulis kitab Ibrani mencatat imannya menang, dan dikatakan di situ karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Sarah menerima janji itu sebagai janji Allah, dan karena yakin akan hal itu, dengan sungguh-sungguh ia menerima bahwa Allah bisa menepati janji itu. Walaupun kelihatan sangat tidak mungkin, tampak tidak masuk akal, tapi dia percaya bahwa Allah yang berjanji adalah Allah yang tidak akan menipu umatnya. Dan dari hal ini kita melihat pasal ayat yang ke-12 ditulis di situ bahwa ada upah yang Sarah terima, upah dari imannya, yaitu ia beroleh kekuatan yang besar untuk menurunkan anak cucu. Ini adalah anugerah yang sungguh luar biasa yang diberikan Allah kepada Sarah untuk melahirkan seorang anak di usia yang sudah senja. Allah bisa membuat hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Seperti apa? Rahimnya yang mandul ini. Allah tetap beranugerah memberikan kesempatan kepada Sarah untuk melahirkan. Upah dari imannya yang kedua yaitu ia melahirkan seorang anak laki-laki, anak yang dijanjikan, penghiburan bagi orang tuanya di usia yang senja, dan harapan di masa-masa yang akan datang. Karena kehadiran anak memberikan pengharapan bagi keluarga Sarah. Dan yang ketiga, dikatakan bahwa ia akan terpancar, dari keturunannya akan terpancar keturunan yang besar seperti bintang di langit. Melalui Sarah lahir keturunan yang nantinya akan ternama, termasyhur di seluruh negeri. Nanti akan lahir dari keturunannya Ishak, Yakub, akan ada Yusuf. Di sana dicatat nanti akan ada lahir keturunan 12 yang dilahirkan oleh Yakub. Ada juga Daud di sana. Dan bukan hanya di situ, penghormatan tertinggi dari upah iman Sarah yaitu ketika dia diizinkan melalui keturunannya lahirlah Mesias yang datang di dalam manusia untuk tugas menyelamatkan kita orang-orang berdosa ini. Ia adalah Allah yang harus dipuji untuk selama-lamanya. Kita bersyukur Bapak Ibu Saudara dikasih di tengah kesulitan iman yang digumuli oleh Sarah, dia akhirnya tetap berkemenangan. Imannya ditulis, dia menganggap bahwa Allah yang berjanji itu adalah Allah yang setia. Di tengah-tengah situasi yang kita alami saat ini, saya yakin dan percaya begitu banyak pergumulan, kesulitan-kesulitan yang kita alami, yang akhirnya kita bertanya-tanya tentang janji Allah di dalam firman-Nya. Janji Allah akan penghiburannya, janji Allah akan kesetiaannya, menemani kita di dalam masa-masa sulit. Ini kita bisa belajar dari teladan Imam Sarah. Mungkin ada saat-saatnya kita meragukan kasih Tuhan, meragukan akan pemeliharaan Tuhan, tetapi kiranya iman kita juga berkemenangan, mengambil kesimpulan bahwa Allah adalah Allah yang setia, Allah yang berjanji, Allah yang tidak akan pernah mengingkari janjinya. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kiranya melalui kisah Sarah ini boleh menguatkan kita bahwa Allah yang kita percayai adalah Allah yang berjanji. Allah yang berjanji adalah Allah yang akan menepati janjinya. Dan itu terbukti ketika dia memberikan anaknya yang tunggal bagi setiap kita di dalam diri Yesus Kristus untuk menyelamatkan engkau dan saya. Itu adalah janji yang luar biasa yang kita bisa pegang. Dan apapun situasi kita saat ini, kita mengalami kesulitan di dalam keluarga, di dalam ekonomi kita bergumul akan masa depan keluarga, anak-anak, tetaplah percaya bahwa janji Allah layak untuk kita pegang, karena Dia yang berjanji, Dia akan tetap memegang janji itu. Kiranya melalui kebenaran firman Tuhan ini akan menolong kita untuk terus bersandar dan berharap hanya kepada Allah, karena Dia layak untuk kita percaya di dalam kehidupan ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman yang sudah kami dengarkan. Tolong mampukan kami Tuhan untuk tetap percaya akan setiap janji-janji-Mu yang Kau berikan kepada kami. Kami belajar dari tokoh iman Sarah ketika ia belajar percaya. Disitulah Tuhan Engkau berkarya. Kau tetap Tuhan menolong setiap kami di dalam setiap kesulitan kami saat ini.
Engkau Tuhan menolong kami agar setiap kami tetap kuat di dalam Engkau, percaya bahwa Engkau Allah yang akan menepati janji. Engkau akan memelihara setiap kami, Engkau akan menyertai setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, Engkau berkati setiap jemaat-Mu di dalam pergumulan pribadi lepas pribadi. Kiranya Engkau Allah akan hadir di sana, memberikan jalan keluar bagi setiap mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.